Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu boleh deh namanya langsung. Nama aku Ririn Kirana Safati dari kelas 11 IPB 1. Ririn ya. Jadi Ririn tumben nih berkunjung ke ruang BK, ada apa nih? Boleh diceritakan? Ada apa gitu? Gak apa-apa, di sini kan kamu udah masuk ke ruang BK gitu kan, otomatis pasti ada yang dibicarakan gitu. Kalau misalnya malu, di sini ibu memberikan saran gitu untuk Ririn untuk bisa terlebih terbuka kepada ibu gitu. Ririn nggak boleh takut, nggak usah takut, masalahnya akan terbeber kemana-mana, atau ibu nggak akan menceritakan masalah-masalah Ririn yang sudah diceritakan ke ibu. Jadi di sini tuh bakal ada akses rahasia juga gitu kan, rahasia Ririn tuh pasti akan terjaga gitu. Jadi Ririn nggak perlu takut kalau misalnya mau cerita tentang bener-bener hal yang urgent gitu, nggak usah takut, cerita aja, terbuka. Nanti kalau misalnya Ririn udah terbuka, udah nyaman, itu nanti bakalan kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Gimana? Sebenarnya masalah dari ini Bu, Oke. misalnya. Nah itu kan kayak misalnya kesulitan, kayak kita kan nggak tatap muka, jadi kita sulit kayak menerima pelajarannya, nggak kayak secara langsung gitu. Terus juga tuh kayak masalah kuota kayak gitu, koneksi juga kadang susah gitu. Terus apa namanya, tugasnya juga tuh kadang numpuk, nggak kayak kita langsung belajar tatap muka gitu. Kadang apa namanya, jadwalnya 2, ntar tugasnya ada 3 atau lebih. Itu aja sih. Sulit ya. Iya, sulit. Kalau dari ini nggak hanya Ririn aja ya kayaknya kesulitan. Menurut ibu juga mayoritas tuh banyak mahasiswa, banyak siswa juga yang pelajar-pelajar lainnya juga yang kesulitan dengan dari ini. Yang pertama, susah untuk membagi waktunya. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan daring kan ada tuh libur beberapa minggu jeda ya, karena kita ada COVID ini. Jadi kayak mereka tuh terbiasa dengan bangun yang kesiangan, susah memanage waktu karena nah jadi gini, kalau memanage waktunya aja susah, kita tidak bisa melakukan daring itu tersebut karena kan waktu bakal terbagi-bagi tuh. Misalnya nih ada kelas pagi gitu kan, nggak mungkin kan kita nggak mau buka HP gitu kan, nggak mau buka handphone. Nah kita sih mau nggak mau ya udahlah, tinggal dulu kerjaan di rumah yang sehari-hari kita kerjakan gitu. Jadi bener-bener ya harus bisa memanage waktu, atau mungkin untuk kesusahan daring tersebut kita bicarakan dengan waktunya dulu ya, karena waktu itu kan harus terjadwal, tersusun gitu. Jadi pagi ini, ada mata pelajaran apa ya gitu kan, harus gimana ya gitu, karena kan kalau misalnya mata pelajaran yang terjadwal, tersusun itu bisa banget untuk tidak mengecoh kita untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Jadi bener-bener yang jam sekian ada pelajaran ini, jam segini oh berarti siang bisa nih bantu orang tua gitu kan. Atau nah jangan lupa untuk istirahat gitu loh, karena kalau kita nyusun jadwal untuk memanage waktu lebih tepat, lebih semangat belajarnya gitu, itu juga harus dilakukan dengan istirahat. Jadi kalau misalnya paginya ada jam, siang udah kelar, pasti kalau bisa dari itu berapa jam sih? Nggak nentu sih, kadang absennya ada yang sampai limit berapa hari, kadang ada yang cuma sampai semalam aja. Semalam aja, jadi kayak cuma beberapa jam gitu kan ya. Itu bisa banget untuk dibagi-bagi untuk kerjaan di rumah segala macam. Kita kan gak enak ya kalau di rumah nggak bantu orang tua, itu kayak lebih pro dan kontra banget gitu kan. Daring itu juga lebih kita bisa harus membagi waktunya. Kalau misalnya kuota kayak gitu, itu hampir semua pelajar, mahasiswa semuanya, bahkan guru juga mengeluh karena kuota itu tersebut. Karena mungkin kalau misalnya di tempat kampus atau segala itu ada subsidi kuota itu tersendiri gitu, cuma karena mereka memakai kalau misalnya di sekolahan ini pakai apa, kayak Google Form atau PA atau gimana? Google ya. Nah itu kalau misalnya kita kayak video call gitu, Google Chrome gitu ya, tetap muka tapi melalui media gitu kan, itu juga itu luar biasa, sangat menguras kuota banget gitu. Cuman kalau misalnya untuk pelajar-pelajar ini biasanya lebih sering ke WA gitu kan, jadi nggak seberapa ini. Cuma kalau misalnya kayak tingkat kelas gitu, sekolahnya itu nanti dapat subsidi dari kampus itu sendiri. Nah kan kalau misalnya di tingkat lebih tinggi gitu, kayak di kampus, kayak di perguruan tinggi itu ada subsidi kuota sendiri gitu. Cuma kalau misalnya untuk anak mungkin lebih berat ya daringnya gitu. Kalau misalnya untuk yang SMK atau SMA atau SMP itu mungkin
lebih mayoritas menggunakan WA kayak gitu, ngirimnya ke kayak gitu. Kalau misalnya ke situs-situs yang kayak tadi apa Google Chrome itu juga itu kayak udah lumrah gitu. Itu tatap muka nggak? Enggak sih, kadang kita juga ngirim tugas tuh lewat email ke guru juga gitu. Itu kalau misalnya di perguruan tinggi lebih ke kayak harus kalau ada yang tatap muka gitu, harus materi lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya SMA masih kirim materi, kirim PPT kayak gitu-gitu, masih bisa dianalisa dengan baik gitu kalau di rumah gitu. Kalau kesulitan lainnya di rumah ya itu kadang ke orang tua juga itu kan ngapa sih megang HP terus padahal kita kerjain tugas, dikiranya kita yang lain-lain gitu sih. Itu penjelasan tersendiri sih dari kitanya gitu. Kalau misalnya kita menjelaskan baik-baik kayak ke orang tua, Bu kayaknya aku ini beres-beresnya nanti deh gitu kan, abis ini daring kayaknya nggak bisa gitu. Kalau misalnya daring ini ditunda-tunda soalnya kan mendadak, kadang jamnya juga maksudnya bukannya mendadak, maksudnya nggak tepat waktu kalau misalnya kita lagi ngerjain apa gitu, terus tahu-tahu ada yang nyuruh, orang tua nyuruh, jadi kayak nggak sinkron gitu, kayak nggak gimana sih mau bagi waktunya susah gitu kan. Kalau misalnya orang tua didemokan kayak gitu kan pasti ngerti kan, pernah nggak bilangin ke orang tua kalau misalnya ya awal-awal sih nggak ngerti, tapi kok seiring waktu ya udah lama-lama ngerti karena udah lama banget ya, udah berapa bulan ini. Jadi kalau misalnya cerita tentang daring itu panjang ya, kita harus mengatasinya itu seperti apa. Itu terbengkalai banget, pekerjaan rumah, semua yang kerja juga terbengkalai, kayak kita harus gimana, kita harus ngapain gitu, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan juga kan. Pokoknya kuncinya itu kalau daring kita nggak usah mikirin yang gimana gitu, pokoknya kita pikir aja istirahat kita gitu loh. Karena kalau misalnya daring tapi kita nggak memanage waktu kita, tetap aja gitu istirahat kita terbengkalai, kita tetap aja gitu ngebakal kayak gimana ya gitu. Kalau misalnya badan capek-capek semua, kalau jangan nggak percaya, kalau daring tuh malah banyak bebannya nggak? Iya, banyak beban ya, daripada karena tidur itu kayak nggak nyenyak gitu. Besok gimana, daringnya gimana, kayak lebih kerasa itu ketakutan sendiri gitu. Ada kejadian yang kayak sudah ngirim tugas tapi nggak terkirim, ya, itu ada. Itu banget kan. Kalau boleh milih gitu ya, Ririn lebih suka daring atau tatap muka? Karena udah banyak ya, maksudnya ketemunya sama siapa aja kayak gitu. Pengen banget sih ketemu sama teman-teman, kerja kelompok lagi. Pintar sosialisasi lagi, karena sosialisasi itu walaupun kita bisa ngerjain tugas itu sendiri, cuma kalau misalnya kita banyak bersosialisasi kayak tukar pikir sama teman-teman yang ada di kelas, lebih seru, lebih banyak pengalaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu boleh bilang ya, jadi Ririn tuh gak usah takut sih untuk masalah daring ini, karena daring itu membuat kita menjadi kayak lebih bukan merasa kita nggak butuh temen gitu, nggak butuh orang-orang di sekeliling kita, cuman kayak menata kita gitu loh, lebih ke depannya tuh kalau misalnya ada temen kita yang maksudnya ngerjainnya lebih cepat gitu, kayaknya harus belajar lagi deh. Belajar lagi deh, karena kan kemarin udah daring ya, aku bisa ngerjain sendiri, kayaknya aku bisa ngerjain sendiri, gak harus bergantung dengan teman. Itu salah satu cara gitu loh, biar kita kedepannya lebih lebih bisa gitu untuk mengerjakan hal-hal yang teman kita bisa kerjakan. Jadi Ririn ini kalau misalnya nanti sekolah lagi gitu loh, lebih memilih daring atau tetap tatap muka ya. Mungkin nanti kan bakalan masuk sekolah, cuman kita tetap harus menjaga kesehatan gitu kan. Kita udah berapa bulan di rumah kan? Udah 3 bulanan lebih. 3 bulan lebih ya. Udah habis ya duit jajan. Itu juga salah satu masalah juga kok daring. Salah satu masalah yang buat kita kayak aslinya jajannya bisa buat nabung, kita bisa daring kayak gitu. Jadi kan tadi udah banyak ya yang ibu katakan, ibu berikan bukan saran sih, kayak pencerahan gitu ya, pengalaman gitulah gimana untuk Ririn tuh ke depannya. Jadi kira-kira Ririn mau gimana ke depannya? Ya mungkin lebih bisa bagi waktu lagi, karena kalau misalnya tatap muka ya bakal lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Karena itu lebih bisa banget gitu loh kalau misalnya buat model kita ke depannya gitu. Karena besok kalau misalnya Ririn mau ke perguruan tinggi, sekarang masih SMK nih, kalau misalnya ke perguruan tinggi itu ya itu mentalnya diuji dengan
individu, bukan individu dalam apa kayak nggak punya teman kayak apa gitu, nggak sih, kayak lebih ke ya apa apa online gitu, apa apa Iya. bisa gitu. Terus bisa mau ketemu langsung bisa, online juga bisa, pokoknya serba bisa gitu, mandiri lah ibaratnya gitu. Jadi Riri ini udah tahu ya apa yang harus dilakukan. Tadi kan opsinya udah ibu kasih tahu gitu kan, ibu di sini kan hanya membantu untuk mengarahkan Riri untuk menyelesaikan masalahnya. Cuman di sini Ririn yang bisa memilih apa yang akan dilakukan oleh Ririn gitu. Nah, Ririn, ibu mau tanya, jadi gimana? Udah lega atau puas atau gimana? Alhamdulillah udah lega. Udah lumayan ya dapat sedikit biar bisa milih opsi kedepannya Iya. harus gimana gitu ya. Puas ya? Puas. Jadi gini Ririn, nanti kalau misalnya ada kendala atau kayak masalah ini kan harus selesai, harus tuntas gitu ya. Kalau misalnya belum terselesaikan, belum, kalau Ririn merasa kayaknya aku harus cerita lagi deh sama ibu gitu kan, itu boleh banget gitu kan. Nanti bakalan apa, ibu bakalan kasih, maksudnya kasih masukan atau saran atau opsi biar Ririn tuh bisa memilih hal selanjutnya. Ibu sih maunya sih cepat selesai ya masalahnya gitu, nggak terngiang-ngiang lagi, biar bisa tidur nyenyak gitu kan ya. Kalau misalnya Ririn butuh boleh kesini lagi, boleh ditindaklanjutin. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama ya. Hati-hati di jalan, kita nggak boleh salaman.